Selamat datang di arah baru. Di sini kita belajar melihat hidup dari sudut yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bijak. Kita sering merasa belum cukup, selalu mengejar sesuatu yang masih jauh di depan, hingga lupa bahwa kebahagiaan bisa lahir dari hal-hal sederhana yang sudah kita miliki. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah memiliki banyak hal, melainkan sedikit membutuhkan. Dengan bersyukur, kita tidak lagi terjebak dalam ilusi kekurangan. Kita hidup seakan-akan semua yang penting sudah ada bersama kita, sehingga hati menjadi lapang dan pikiran lebih tenang. Di arah baru, kita akan menelusuri bagaimana rasa syukur bisa menjadi kunci kebebasan batin. Sebab ketika kita mampu bersyukur seakan sudah memiliki segalanya, dunia tidak lagi mendikte arah hidup kita. Kita yang memilih jalannya dengan hati yang penuh dan jiwa yang utuh. Hidup seringkali terasa berat bukan karena apa yang benar-benar terjadi, melainkan karena bagaimana kita memandangnya. Dua orang bisa menghadapi peristiwa yang sama, namun merasakan hal yang sangat berbeda. Seorang yang bersyukur mungkin melihat hujan sebagai berkah, penyejuk tanah yang kering, dan kesempatan untuk beristirahat sejenak di dalam rumah. Sementara yang lain, yang hanya fokus pada kekurangan, akan mengeluh karena hujan mengganggu rencana, membuat jalanan macet, dan mengotori sepatu. Yang membedakan keduanya bukanlah hujan itu sendiri, melainkan cara pandang yang mereka pilih. Inilah kekuatan dari rasa syukur. Ia mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Syukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah, melainkan memberi kita keberanian untuk melihat kebaikan di balik tantangan. Saat kita bersyukur, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan kita mampu menilai segala sesuatu dengan keseimbangan. Kita tidak lagi menaruh fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada. Banyak orang hidup dalam lingkaran jika saja. Jika saja saya punya pekerjaan yang lebih baik, saya akan bahagia. Jika saja saya memiliki pasangan yang ideal, hidup saya akan lengkap. Jika saja saya kaya, semua masalah saya akan selesai. Padahal pikiran semacam ini justru membuat kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan ada di masa depan, selalu menunggu syarat tertentu untuk hadir. Rasa syukur mematahkan ilusi itu. Dengan bersyukur kita belajar bahwa kebahagiaan bisa ada sekarang, dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Para filsuf Stoik mengingatkan kita bahwa manusia menderita bukan karena kurangnya sesuatu, melainkan karena menginginkan terlalu banyak. Epictetus pernah mengatakan bahwa orang miskin bukanlah yang tidak punya, melainkan yang selalu merasa kurang. Dan orang kaya sejati adalah mereka yang bisa merasa cukup dengan sedikit. Dalam cahaya stoikisme, syukur adalah seni mengarahkan pandangan ke hal-hal yang bisa kita hargai, meskipun kecil, meskipun sederhana. Cobalah bayangkan, ketika bangun di pagi hari kita bisa memilih dua sudut pandang. Yang pertama, mengeluh karena hari baru berarti pekerjaan baru, masalah baru, tanggung jawab baru. Atau yang kedua, melihat bahwa masih diberi kesempatan untuk hidup, bernafas, mencoba lagi, memperbaiki kesalahan kemarin. Dua cara pandang yang berbeda, namun keduanya benar-benar memengaruhi cara kita menjalani hari. Syukur membuat kita lebih jernih dalam menilai pengalaman. Sesuatu yang dulu tampak seperti beban, perlahan bisa kita lihat sebagai pelajaran. Sebuah kegagalan, bila dipandang dengan syukur, bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan guru yang memperkaya diri. Kehilangan bukan sekadar luka, melainkan pengingat betapa berharganya kebersamaan yang pernah ada. Dengan syukur, hal-hal yang biasanya hanya kita keluhkan berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Hidup dengan rasa syukur tidak berarti semua masalah lenyap, tetapi yang berubah adalah lensa kita dalam menghadapinya. Daripada melihat gelas setengah kosong, kita belajar melihat gelas yang setengah penuh. Daripada meratapi apa yang tidak kita miliki, kita belajar menghargai apa yang sudah ada di tangan kita. Dari sinilah lahir ketenangan, dan dari ketenangan itu lahir kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Maka jika kita ingin hidup lebih ringan, langkah pertama adalah melatih cara pandang. Mulailah dengan hal kecil. Hargai makanan yang terhidang, udara yang bisa kita hirup, tubuh yang masih sanggup bergerak. Bersyukur bukan soal seberapa besar yang kita miliki, melainkan seberapa dalam kita mampu melihat makna di baliknya. Setiap hari ada alasan untuk bersyukur, jika saja kita mau melihatnya.
Dengan mengubah cara pandang melalui syukur, kita sesungguhnya sedang mengubah cara hidup. Dunia luar boleh tetap sama, penuh masalah, penuh tantangan, namun dunia dalam kita menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih damai. Dan bukankah itulah kekayaan sejati? Manusia adalah makhluk dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan ada di ujung pencapaian berikutnya. Saat masih mahasiswa, kita berkata, nanti kalau sudah lulus, saya akan tenang. Ketika bekerja, kita berkata, nanti kalau gajinya naik, saya akan bahagia. Setelah itu kita menginginkan rumah, pasangan, kendaraan, liburan, dan seterusnya tanpa pernah berhenti. Namun setelah satu demi satu tercapai, kita tetap saja merasa ada yang kurang. Hidup menjadi seperti lomba lari tanpa garis finish. Kita berlari, terengah-engah, dan semakin cepat berlari, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Inilah jebakan dari mengejar yang tak pernah usai. Ia membuat kita terikat pada masa depan yang belum tentu datang, sementara melupakan kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Padahal hidup tidak menunggu sampai kita merasa cukup. Hidup terus berjalan, detik demi detik, dan seringkali kita baru sadar betapa berharganya momen sederhana setelah ia berlalu dan tak bisa kembali. Filosofi Stoikisme memberikan sudut pandang yang jernih tentang hal ini. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia terus-menerus hidup seakan-akan mereka memiliki 1000 tahun di depan, padahal hidup ini singkat dan setiap hari bisa menjadi yang terakhir. Dari perspektif ini, berhenti mengejar yang tak pernah usai bukanlah bentuk kemalasan, melainkan kesadaran bahwa kebahagiaan tidak terletak di masa depan yang tak pasti, melainkan pada bagaimana kita memaknai yang ada di hadapan kita sekarang. Bayangkan seseorang yang setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara naik jabatan, membeli rumah lebih besar, atau menambah harta. Tidak ada salahnya memiliki ambisi, tetapi bila seluruh hidup hanya diisi dengan mengejar hal-hal itu, maka batin tidak pernah menemukan kedamaian. Sebab begitu satu tujuan tercapai, muncul lagi tujuan baru. Begitu satu keinginan terpenuhi, lahir keinginan berikutnya. Dan manusia pun terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Berhenti mengejar yang tak pernah usai, berarti belajar menyeimbangkan ambisi dengan rasa cukup. Artinya, kita masih bisa bermimpi, masih bisa berusaha, tetapi tidak menjadikan hasil akhir sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan. Kita berusaha sebaik mungkin, lalu belajar bersyukur atas setiap langkah kecil yang sudah dicapai. Dengan begitu, kita tidak lagi hidup dalam penantian yang panjang, melainkan menikmati proses yang sedang dijalani. Kita juga perlu menyadari bahwa banyak dari yang kita kejar hanyalah ilusi kebahagiaan. Lihatlah fenomena orang-orang yang tampak serba ada. Pekerjaan bagus, rumah mewah, kendaraan mewah, bahkan popularitas. Namun tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa hampa, tetap cemas, tetap tidak puas. Ini membuktikan bahwa mengejar materi tanpa henti tidak pernah memberikan kepenuhan jiwa. Justru sebaliknya, semakin kita mendapat banyak, semakin besar rasa takut kehilangan. Syukur hadir sebagai obat bagi jiwa yang lelah karena mengejar tanpa henti. Dengan bersyukur, kita belajar mengatakan, apa yang ada sekarang sudah cukup. Bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menunda kebahagiaan. Kita tidak lagi menunggu syarat tertentu untuk bahagia, karena rasa bahagia itu sudah bisa hadir hari ini. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita bisa menghargai langkah yang sedang ditempuh, bukan hanya garis akhir yang ingin dicapai. Kita akan lebih damai ketika bisa berkata pada diri sendiri, saya sudah memiliki lebih dari cukup untuk merasa berharga. Dari sinilah lahir kebebasan sejati, bebas dari jeratan keinginan yang tak pernah berakhir, bebas dari perbandingan sosial yang melelahkan, dan bebas dari tekanan untuk selalu lebih. Berhenti mengejar yang tak pernah usai bukan berarti menyerah, melainkan memilih untuk hidup dengan kesadaran. Kita tetap melangkah, tetapi dengan hati yang tenang, bukan hati yang gelisah. Kita tetap bekerja, tetapi dengan rasa syukur, bukan rasa kekurangan. Dan pada akhirnya, inilah yang membuat hidup lebih utuh, bukan seberapa jauh kita berlari, melainkan seberapa dalam kita bisa menghargai perjalanan. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang ketika hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Mendapatkan pekerjaan impian, memiliki rumah megah, atau mencapai keberhasilan yang diakui banyak orang.
Namun semakin kita menunggu momen besar itu, semakin kita merasa hampa di keseharian kita. Padahal kunci dari rasa damai justru terletak pada kemampuan kita untuk menghargai hal-hal sederhana yang sering kali terabaikan. Berhenti sejenak dan pikirkan, seberapa sering kita memperhatikan udara segar di pagi hari yang masuk ke paru-paru kita. Seberapa sering kita benar-benar menikmati hangatnya secangkir teh atau kopi. Atau bahkan seberapa sering kita bersyukur atas keberadaan orang-orang terdekat yang setia mendengarkan, meski hanya dengan duduk bersama tanpa banyak bicara. Hal-hal ini terlihat kecil, tetapi sesungguhnya merekalah yang menyusun fondasi kebahagiaan yang nyata. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali kepada esensi. Marcus Aurelius, dalam catatan pribadinya, sering mengingatkan dirinya sendiri untuk melihat betapa indahnya hal-hal yang tampak biasa. Ia menyebut cahaya mentari, bunga yang mekar, atau aliran sungai sebagai bukti bahwa keindahan sejati hadir tanpa perlu hiasan. Jika kita bisa mengasah mata hati untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan, maka kita tidak lagi tergantung pada hal-hal besar yang jarang datang. Menghargai hal-hal sederhana juga melatih kita untuk hadir di saat ini. Seringkali pikiran kita melayang ke masa lalu atau terlalu jauh ke masa depan. Kita menyesali apa yang sudah hilang atau mencemaskan apa yang belum datang. Akibatnya, kita gagal merasakan nikmat dari momen yang sedang berlangsung. Padahal hidup terjadi di sini, di detik ini. Dengan menghargai hal-hal sederhana, kita diajak untuk benar-benar hidup, bukan sekadar lewat. Ada sebuah ironi dalam hidup manusia modern. Semakin banyak fasilitas dan kenyamanan yang kita miliki, semakin sulit kita merasa puas. Kita sibuk mengejar pengalaman luar biasa, sementara lupa bahwa kebahagiaan bisa hadir dalam hal yang dekat dengan kita setiap hari. Kita lupa menghargai kesehatan tubuh hingga sakit datang. Kita lupa menghargai kehadiran seseorang hingga kehilangan tiba. Kita lupa bahwa bahkan bernapas tanpa rasa sakit pun adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Syukur atas hal-hal sederhana bukan hanya melatih kita untuk merasa cukup, tetapi juga menjaga hati agar tetap rendah. Kita tidak lagi terikat pada kebutuhan untuk pamer, tidak lagi menaruh standar kebahagiaan pada validasi orang lain. Kita tahu bahwa duduk tenang bersama keluarga, bercanda kecil dengan sahabat, atau menikmati kesunyian malam adalah momen yang lebih berharga daripada pengakuan dunia luar. Lebih dari itu, menghargai hal-hal sederhana membuat kita lebih tangguh menghadapi badai hidup. Sebab dalam masa sulit, kita mungkin kehilangan banyak hal besar yang kita banggakan. Tetapi jika hati kita terbiasa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, kita tidak pernah benar-benar kehilangan semuanya. Kita masih bisa berpegang pada secercah cahaya, pada rasa hangat, pada perhatian kecil, pada keindahan yang sederhana. Dengan cara ini, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terjebak dalam penantian panjang menunggu sesuatu yang luar biasa datang. Sebaliknya, kita menemukan keajaiban dalam rutinitas, keindahan dalam keheningan, dan kekayaan dalam kesederhanaan. Inilah kekuatan sejati dari syukur. Ia mengajarkan kita bahwa yang sederhana pun sudah cukup untuk membuat hati berbahagia. Maka mari belajar menundukkan ego dan membuka mata terhadap hal-hal kecil yang kita miliki. Setiap senyum yang tulus, setiap langkah yang masih bisa diayunkan, setiap detik yang masih bisa kita jalani, semua itu adalah hadiah. Dan ketika kita benar-benar bisa menghargai hadiah-hadiah sederhana ini, kita akan menyadari bahwa hidup tidak pernah miskin, hanya saja kita yang sering lupa melihat kelimpahannya. Kecemasan adalah salah satu penyakit batin yang paling sering menggerogoti manusia modern. Kita cemas tentang masa depan, takut gagal, takut tidak diterima, bahkan takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kita miliki. Kecemasan ini seperti bayangan yang terus mengikuti, membuat hati gelisah dan pikiran tidak pernah tenang. Namun di balik semua itu, ada satu sikap sederhana yang mampu meredam gelombang kecemasan, yaitu syukur. Syukur bekerja dengan cara yang halus tetapi mendalam. Ketika kita bersyukur, fokus kita bergeser dari apa yang tidak ada menuju apa yang sudah ada. Dan pergeseran fokus ini, meski tampak kecil, mampu mengubah keadaan batin secara drastis. Bayangkan seseorang yang setiap hari hanya memikirkan apa yang kurang dalam hidupnya.
ia akan merasa lelah, khawatir, dan tidak pernah merasa cukup. Tetapi jika orang yang sama mulai menghargai hal-hal yang telah ia miliki, kesehatan, keluarga, kesempatan untuk belajar, atau bahkan sekadar waktu untuk beristirahat, maka kecemasan yang tadi menguasai pikirannya akan perlahan mereda. Filosofi Stoikisme memandang kecemasan sebagai hasil dari terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Epictetus menekankan bahwa manusia hanya boleh memberi perhatian pada hal-hal yang bisa ia kendalikan dan melepaskan sisanya. Namun, apa yang sering kita lakukan justru sebaliknya. Kita sibuk mencemaskan masa depan, opini orang lain, atau kejadian yang bahkan belum tentu terjadi. Disinilah rasa syukur memberi jalan keluar. Dengan bersyukur, kita diarahkan kembali pada apa yang nyata, pada apa yang sudah ada di tangan kita. Kita tidak lagi terjebak dalam jika dan andai, melainkan menerima kenyataan dengan lapang dada. Syukur juga membantu kita menyadari bahwa tidak semua hal yang kita takutkan benar-benar penting. Banyak kecemasan lahir dari perbandingan sosial, merasa tertinggal dari teman sebaya, merasa kurang dibandingkan standar masyarakat, atau merasa gagal memenuhi ekspektasi keluarga. Padahal saat kita berhenti sejenak dan menghitung nikmat yang sudah kita miliki, kita akan sadar bahwa hidup ini tidak seburuk yang kita kira. Rasa cukup yang lahir dari syukur adalah obat paling ampuh untuk menenangkan hati yang gelisah karena perbandingan. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang mungkin merasa cemas karena tidak memiliki pekerjaan dengan gaji besar. Ia merasa tertinggal, takut masa depannya suram. Namun jika ia berhenti sebentar dan bersyukur karena masih memiliki pekerjaan yang membuatnya bisa bertahan, masih memiliki kesehatan untuk terus berusaha, dan masih memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru, maka kecemasan itu akan berkurang. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang masih memiliki cukup bekal untuk terus melangkah. Kecemasan tumbuh subur ketika kita sibuk memikirkan kekurangan. Sebaliknya, syukur menumbuhkan ketenangan karena ia mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki segalanya, tetapi mampu menghargai yang ada. Dengan bersyukur, kita menutup celah yang biasanya dimasuki rasa cemas. Kita berhenti menunggu masa depan untuk merasa damai dan memilih untuk merasakan damai sekarang juga. Lebih jauh lagi, syukur melatih kita untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Penerimaan inilah yang membuat hati lebih tenang. Kecemasan biasanya muncul dari penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berbeda, kita ingin jalan yang lebih mudah, kita ingin hasil yang lebih cepat. Tetapi ketika kita belajar bersyukur, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Dari sinilah lahir ketenangan batin yang sesungguhnya. Dengan demikian, syukur bukan sekadar sikap spiritual, tetapi juga terapi psikologis yang nyata. Ia meredam pikiran yang berlebihan, menenangkan hati yang gelisah, dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih ringan. Kecemasan mungkin tidak pernah benar-benar hilang, karena ia bagian dari sifat manusia. Namun dengan syukur kita memiliki jangkar yang membuat kita tetap stabil, bahkan di tengah gelombang ketidakpastian. Maka jika kita ingin mengurangi kecemasan dalam hidup, mulailah dengan langkah sederhana. Hitung apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang belum tercapai. Hargai hal-hal kecil yang sering terabaikan. Ucapkan terima kasih, meski hanya pada diri sendiri, untuk setiap nafas, setiap langkah, setiap kesempatan. Karena pada akhirnya, kecemasan hanya akan terus tumbuh bila kita memberi makan padanya dengan keluhan. Tetapi bila kita memberi makan hati kita dengan rasa syukur, kecemasan itu akan melemah dan kita akan menemukan ketenangan yang selama ini kita cari. Manusia seringkali hidup dalam bayangan kekurangan. Pikiran kita berkata, saya akan bahagia kalau punya ini, saya akan tenang kalau sudah punya itu. Seolah-olah hidup kita baru akan lengkap setelah semua daftar keinginan terpenuhi. Namun masalahnya, daftar itu tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali satu keinginan tercapai, keinginan baru muncul menggantikannya. Akhirnya kita terus hidup dalam penantian, menunda kebahagiaan, dan merasa kosong meski sudah menggenggam banyak hal. Berbeda dengan itu, hidup dengan rasa syukur berarti mengubah pola pikir, seakan-akan kita sudah memiliki segalanya yang kita butuhkan. Bukan berarti kita berhenti bermimpi,
Bukan berarti kita tidak berusaha lagi, melainkan kita berhenti meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang selalu jauh di depan mata. Kita belajar untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada, sambil tetap melangkah maju dengan tenang. Filosofi Stoikisme menegaskan hal ini. Seneca pernah menulis bahwa orang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang mampu merasa cukup dengan sedikit. Kekayaan sejati bukan soal jumlah harta, melainkan soal isi hati. Ketika kita bisa hidup seakan sudah memiliki segalanya, kita membebaskan diri dari jeratan keinginan yang tiada akhir. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri, tidak lagi terjebak dalam perbandingan, dan tidak lagi takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya fana. Mari bayangkan dua orang dengan keadaan yang berbeda. Yang pertama memiliki segalanya secara materi, rumah mewah, kendaraan, dan popularitas. Namun setiap hari ia gelisah karena merasa masih kurang. Yang kedua mungkin hidup sederhana dengan rumah kecil dan penghasilan pas-pasan. Tetapi karena hatinya dipenuhi rasa syukur, ia bisa makan dengan nikmat, tidur dengan nyenyak, dan tersenyum tulus setiap pagi. Dari kedua orang ini, siapakah yang lebih kaya? Kekayaan sejati ada pada cara kita merasakan hidup, bukan pada jumlah yang bisa dihitung oleh mata. Hidup seakan sudah memiliki segalanya, juga berarti mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang ada. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran menunggu. Banyak orang berkata, saya akan bahagia nanti kalau sudah menikah, kalau sudah sukses, kalau sudah dihormati. Padahal kebahagiaan bisa hadir sekarang bila kita mampu menghargai momen ini. Kita bisa mencintai apa yang ada di tangan kita hari ini, bukan terus menunda rasa cukup untuk sesuatu yang belum tentu datang. Kekuatan dari pola pikir ini adalah lahirnya ketenangan batin. Kita tidak lagi berlari dalam lomba tanpa garis akhir. Kita melangkah dengan sadar, menikmati setiap proses. Kita masih bisa bekerja keras, masih bisa bermimpi besar, tetapi hati kita tidak lagi diikat oleh rasa kurang. Bahkan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita tetap memiliki ketenangan karena kita tahu, kita sudah cukup. Kita sudah kaya dengan apa yang ada. Hidup seakan sudah memiliki segalanya, bukan berarti kita menipu diri sendiri. Sebaliknya, ini adalah kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa pada dasarnya kita sudah memiliki hal-hal terpenting. Kesempatan untuk hidup, kemampuan untuk belajar, orang-orang yang kita cintai, tubuh yang masih bisa bergerak, dan pikiran yang masih bisa berharap. Jika semua ini saja kita anggap tidak cukup, maka tidak ada harta di dunia yang bisa membuat kita merasa penuh. Lebih jauh lagi, pola pikir ini membuat kita lebih ringan dalam memberi. Ketika kita merasa sudah memiliki segalanya, kita tidak takut berbagi. Kita tidak lagi berpikir bahwa memberi akan mengurangi. Sebaliknya, hati yang penuh selalu ingin menyalurkan kelimpahannya. Dari sinilah lahir sikap dermawan, kepedulian, dan kebaikan yang tulus. Pada akhirnya, hidup seakan sudah memiliki segalanya adalah bentuk kebebasan. Kebebasan dari keinginan yang tidak ada habisnya, kebebasan dari rasa iri, kebebasan dari perasaan kurang, dan justru dalam kebebasan inilah kebahagiaan sejati ditemukan. Bukan di masa depan, bukan di dalam mimpi, melainkan di sini, sekarang, dalam hati yang bisa berkata dengan tenang, saya sudah cukup, saya sudah memiliki segalanya. Di zaman modern ini, kita sering mengukur kekayaan dari angka. Berapa banyak harta yang dikumpulkan, seberapa besar rumah yang dimiliki, atau seberapa tinggi posisi yang dicapai. Ukuran itu menjadi standar umum, sehingga banyak orang berlari mengejar hal yang sama tanpa henti. Namun para filsuf Stoik justru memberi kita sebuah definisi yang berbeda, bahkan kontras. Bagi mereka, orang kaya bukanlah yang memiliki banyak, melainkan yang sedikit membutuhkan. Ungkapan ini tampak sederhana, namun sesungguhnya mengandung kebijaksanaan yang dalam. Apa artinya memiliki banyak harta jika hati tetap gelisah karena selalu merasa kurang? Apa artinya memiliki kekuasaan jika hidup tetap penuh dengan rasa takut kehilangan? Kekayaan sejati tidak pernah ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh kepuasan batin. Jika seseorang memiliki sedikit tetapi hatinya tenang, ia jauh lebih kaya daripada mereka yang memiliki banyak tetapi terus merasa kekurangan. Seneca menulis bahwa orang miskin bukanlah mereka yang memiliki sedikit, melainkan mereka yang tidak pernah merasa cukup.
Kalimat ini membuka mata kita bahwa kemiskinan batin jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan materi. Sebab kemiskinan materi bisa dilengkapi, tetapi kemiskinan batin akan membuat hidup terasa hampa. Tidak peduli berapa banyak yang sudah kita genggam. Kita bisa melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang hidup sederhana, namun senyumnya tulus, tidurnya nyenyak, dan hatinya ringan. Ada pula orang yang hartanya melimpah, tetapi setiap hari diselimuti kecemasan, ketakutan, bahkan iri terhadap orang lain. Dari dua gambaran ini, jelaslah bahwa kekayaan sejati adalah keadaan batin yang merasa cukup, bukan angka di rekening. Stoikisme mengajarkan kita untuk memisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan manusia sejatinya sederhana, makanan secukupnya, tempat beristirahat, dan rasa aman. Namun ketika keinginan tidak terkendali, kita mulai mengejar hal-hal yang tidak esensial. Kita ingin pakaian bukan hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga untuk mengangkat status. Kita ingin rumah bukan hanya untuk berlindung, tetapi juga untuk dipamerkan. Kita ingin pengakuan bukan karena manfaatnya, tetapi karena ego. Dan disinilah penderitaan dimulai, ketika keinginan tumbuh jauh lebih besar daripada kebutuhan. Kekayaan yang sedikit membutuhkan bukan berarti menghilangkan ambisi. Justru, ia membuat ambisi lebih sehat. Kita tetap bisa bekerja keras, tetap bisa berprestasi, tetapi tanpa menjadikan hasilnya sebagai tolok ukur kebahagiaan. Kita berusaha dengan penuh kesadaran, lalu menerima hasil dengan rasa cukup. Dengan begitu, hidup terasa lebih ringan, dan kita terbebas dari jeratan selalu kurang yang melelahkan. Bayangkan sebuah gelas. Jika kita selalu ingin mengisinya dengan air tanpa batas, ia akan tumpah, dan kita tidak pernah puas. Tetapi jika kita bisa berkata, gelas ini sudah cukup penuh untuk saya, maka kita akan menikmatinya dengan tenang. Kekayaan dalam pandangan Stoik sama seperti itu. Bukan tentang seberapa besar gelasnya, melainkan seberapa mampu kita merasa cukup dengan isi yang ada. Lebih jauh lagi, hidup dengan sedikit membutuhkan membuat kita lebih kuat menghadapi kehilangan. Jika kita hanya bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa berharga, maka setiap kehilangan akan melukai kita dalam-dalam. Namun jika hati kita terlatih untuk cukup, kehilangan bukan lagi bencana, melainkan bagian alami dari hidup. Kita tidak hancur karenanya, karena kita tahu bahwa yang terpenting, ketenangan batin tidak bisa direnggut oleh dunia luar. Inilah kebebasan yang ditawarkan Stoikisme. Kebebasan dari keterikatan pada hal-hal yang fana. Kebebasan dari jeratan keinginan yang tak ada ujungnya. Dan kebebasan untuk benar-benar menikmati hidup apa adanya. Orang yang sedikit membutuhkan adalah orang yang benar-benar kaya, karena dunia tidak lagi bisa menguasai dirinya. Maka jika kita ingin mengejar kekayaan sejati, mari kita mulai dengan mengurangi kebutuhan yang tidak perlu. Latih diri untuk bersyukur, hargai yang sederhana, dan kendalikan keinginan. Dengan begitu, kita tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara jiwa. Dan pada akhirnya, kekayaan yang sejati adalah hati yang bisa berkata dengan tenang, apa yang ada sudah cukup. Ketika seseorang hidup dengan rasa syukur, ia menyadari betapa hidupnya sudah dipenuhi dengan anugerah. Ia menyadari bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan, kenyamanan, atau bahkan kesehatan yang sama. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lembut, dan dari kelembutan itu lahirlah dorongan untuk memberi. Syukur dan memberi memiliki hubungan yang erat, seperti dua sisi dari satu mata uang. Orang yang bersyukur akan merasa cukup, dan ketika ia merasa cukup, ia tidak lagi terikat untuk terus menggenggam. Sebaliknya, ia berani melepaskan, ia berani berbagi, karena ia tahu bahwa apa yang ia miliki bukan sekadar untuk dirinya sendiri. Memberi bukan lagi beban, melainkan perpanjangan dari rasa syukur itu sendiri. Jika kita perhatikan, orang yang sulit memberi biasanya adalah orang yang masih merasa kurang. Ia menahan, ia takut kehilangan, karena di dalam dirinya selalu ada bisikan. Kalau aku memberi, bagaimana kalau nanti aku tidak cukup? Tetapi bagi orang yang bersyukur, ia justru melihat kelimpahan dalam hal-hal yang sederhana. Ia tahu bahwa dengan berbagi, kelimpahan itu tidak berkurang, melainkan justru bertambah, setidaknya di dalam hatinya. Marcus Aurelius pernah menulis, apa yang kita lakukan untuk diri kita akan hilang bersama waktu,
tetapi apa yang kita lakukan untuk orang lain akan kekal. Ungkapan ini selaras dengan semangat syukur. Ketika kita memberi, kita sesungguhnya sedang melampaui diri sendiri. Kita tidak hanya hidup untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga memberi arti bagi orang lain. Dan dari situlah lahir rasa damai yang jauh lebih berharga daripada harta apapun. Memberi bukan selalu soal materi. Kadang memberi berarti meluangkan waktu untuk mendengarkan, memberi tenaga untuk membantu, atau memberi senyum yang tulus di tengah kesibukan. Namun apapun bentuknya, akar dari memberi selalu sama. Hati yang penuh rasa syukur. Hati yang tidak lagi sibuk menghitung apa yang kurang, tetapi sibuk menghargai apa yang sudah ada. Menariknya, memberi juga menumbuhkan lingkaran kebaikan. Saat kita memberi, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan ketika kebaikan itu menyebar, hidup kita terasa semakin bermakna. Tidak ada kekayaan yang lebih besar daripada melihat kebahagiaan orang lain tumbuh dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Semua itu berawal dari satu hal, syukur. Syukur membuat kita tidak takut kehilangan. Ia memberi keberanian untuk membuka genggaman. Dan justru ketika kita membuka genggaman itu, kita menemukan bahwa hidup menjadi lebih lapang. Bayangkan sebuah tangan yang selalu menggenggam erat, ia kaku, ia tegang, ia tidak bisa menerima apapun lagi. Tetapi ketika tangan itu terbuka, ia bukan hanya bisa memberi, tetapi juga bisa menerima lebih banyak. Dalam kerangka stoikisme, memberi adalah latihan untuk melepaskan keterikatan. Stoik mengajarkan kita bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita miliki selamanya. Semua hanyalah titipan. Maka, memberi adalah cara untuk melatih diri, menyadari bahwa kita hanyalah penjaga sementara dari apa yang ada di tangan kita. Dengan memberi, kita tidak kehilangan. Sebaliknya, kita justru menyelaraskan diri dengan hukum alam yang selalu bergerak, selalu mengalir. Dan disinilah letak paradoks yang indah. Semakin banyak kita memberi, semakin kaya kita merasa. Sebab kekayaan yang sejati bukanlah seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa luas hati kita mampu berbagi. Orang yang bersyukur tahu bahwa memberi bukan tentang berapa banyak yang keluar, tetapi tentang berapa dalam rasa cukup yang sudah ia miliki. Maka, bila kita ingin membuka ruang untuk memberi, langkah pertama adalah membiasakan diri bersyukur. Setiap kali kita menyadari bahwa apa yang ada sudah cukup, kita secara alami akan terdorong untuk berbagi. Karena hati yang penuh syukur tidak bisa hanya diam. Ia selalu mencari jalan untuk menyalurkan kelebihan itu menjadi cahaya bagi orang lain. Syukur membuka ruang untuk memberi, dan memberi memperdalam rasa syukur. Disitulah siklus kebahagiaan sejati ditemukan, sebuah lingkaran yang memperkaya, bukan menguras. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak kita bisa menampung, tetapi seberapa tulus kita bisa mengalirkan. Syukur bukan hanya sikap hati, bukan sekadar ucapan singkat yang kita lafalkan di saat tertentu. Syukur bisa menjadi sebuah arah hidup, sebuah kompas batin yang menuntun setiap langkah, keputusan, dan cara kita memandang dunia. Ketika syukur menjadi dasar hidup, maka seluruh orientasi kita akan berubah. Dari mengejar apa yang tidak ada, menjadi menghargai apa yang sudah ada. Dari menuntut lebih, menjadi merawat dengan sungguh-sungguh apa yang ada di genggaman. Hidup dengan syukur sebagai arah baru, berarti kita menggeser titik fokus kita. Selama ini, banyak orang menempatkan kebahagiaan di ujung pencapaian. Aku akan bahagia jika aku berhasil membeli ini, jika aku mendapatkan itu, atau jika orang lain mengakui diriku. Namun ketika syukur menjadi arah, kebahagiaan tidak lagi bersyarat. Ia hadir di tengah perjalanan, bukan menunggu di ujung. Kita menemukan kepuasan dalam setiap langkah, karena setiap langkah itu sendiri adalah anugerah. Bayangkan seseorang yang menjalani hidup hanya dengan menimbang apa yang kurang. Ia akan terus merasa kosong, seakan selalu berlari mengejar sesuatu yang tak pernah bisa ia raih. Tetapi orang yang bersyukur menapaki jalan yang sama dengan hati yang berbeda. Ia melihat setiap kesempatan, bahkan tantangan, sebagai bagian dari hadiah kehidupan. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang bisa kupelajari dari ini?" Disitulah perbedaan arah itu bekerja,
Syukur mengubah penderitaan menjadi guru, mengubah kekurangan menjadi kesadaran, dan mengubah perjalanan hidup menjadi sebuah keutuhan yang layak dinikmati. Dalam perspektif Stoikisme, syukur sejalan dengan prinsip menerima kenyataan sebagaimana adanya. Stoik percaya bahwa kebahagiaan tidak datang dari mengubah dunia sesuai kehendak kita, tetapi dari melatih diri untuk menerima dunia sebagaimana ia terjadi. Dan rasa syukur adalah pintu masuk untuk penerimaan itu. Ketika kita bersyukur, kita berhenti berperang dengan kenyataan. Kita berhenti melawan arus dan memilih untuk mengalir bersamanya dengan damai. Syukur juga memberi arah baru dalam hubungan kita dengan orang lain. Hidup yang dipenuhi syukur akan memandang orang lain bukan sebagai pesaing, melainkan sebagai sesama manusia yang sama-sama menjalani perjuangan hidup. Rasa iri berkurang, rasa dengki mereda, karena hati sudah merasa cukup. Dari sana lahir penghargaan, empati, dan bahkan kedermawanan. Hidup menjadi lebih ringan karena kita tidak lagi sibuk membandingkan diri, melainkan sibuk menghargai kehadiran setiap orang. Lebih jauh lagi, syukur memberi arah baru dalam arti hidup. Banyak orang kehilangan arah karena merasa hampa. Mereka bekerja keras, berjuang tanpa henti, namun tidak pernah puas. Tetapi syukur membuat kita sadar bahwa arti hidup bukan ditemukan di luar sana, melainkan di dalam diri. Arti hidup ada dalam kesadaran kita terhadap setiap detik yang diberikan, terhadap setiap hal kecil yang sering terlewatkan. Dan dari kesadaran itu, lahirlah makna. Jika syukur sudah menjadi arah baru hidup, kita tidak lagi menunda kebahagiaan. Kita tidak lagi berkata, "Aku akan bahagia suatu saat nanti," tetapi justru menemukan kebahagiaan di sini, sekarang. Hidup tidak lagi sekadar perjalanan mengejar tujuan, tetapi perjalanan menikmati setiap langkah. Kita bisa berkata dengan tenang, "Aku tidak kekurangan apapun. Semua yang kubutuhkan untuk merasa utuh sudah ada di hadapanku." Pada akhirnya, syukur adalah arah baru yang mengubah hidup bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ia tidak mengubah dunia agar sesuai dengan kita, tetapi mengubah cara kita memandang dunia sehingga kita bisa berdamai dengan apapun yang terjadi. Ia membuat kita lebih rendah hati, lebih tulus, dan lebih siap menghadapi pasang surut kehidupan. Maka, bila kita merasa hidup ini melelahkan karena selalu mengejar yang tak pernah usai, mungkin saatnya mengubah arah. Jadikan syukur sebagai kompas baru. Biarkan ia menuntun jalan kita, menenangkan hati, dan menyalakan cahaya di tengah gelap. Dengan syukur sebagai arah hidup, kita tidak hanya berjalan lebih ringan, tetapi juga lebih bijaksana. Dan disitulah kita menemukan bahwa sesungguhnya kebahagiaan bukan tujuan yang jauh, melainkan sebuah keadaan batin yang bisa kita alami sekarang juga. Pada akhirnya, hidup dengan rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, melainkan menjadikannya sebagai arah baru dalam perjalanan kita. Syukur mengajarkan kita untuk melihat hidup bukan dari apa yang kurang, tetapi dari apa yang sudah ada. Dari sana, kecemasan berkurang, hati lebih tenang, dan ruang untuk memberi semakin terbuka. Dengan syukur, kita tidak lagi menunda bahagia, karena kebahagiaan hadir di sini sekarang juga. Inilah esensi yang selalu ingin kita bawa di arah baru. Menemani langkahmu dengan renungan, motivasi, dan filosofi yang menuntun pada hidup yang lebih utuh. Jika setiap kata yang kamu dengar di sini mampu membuatmu berhenti sejenak, merenung, lalu melangkah dengan hati yang lebih ringan, maka tujuan kami sudah tercapai. Teruslah bersama kami di arah baru, karena setiap episode adalah ajakan untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih penuh makna.